Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari @mika0619, Taman Arwah. Sebuah wahana rekreasi di salah satu kota di wilayah Jawa bagian barat, yang pada saat jam operasional ramai dikunjungi orang, ternyata malam harinya kembali diramaikan oleh mereka para arwah dan makhluk gaib lainnya. Ini adalah kisah yang benar-benar terjadi. Pengalaman yang dialami karyawan usaha kuliner saya selama bekerja di tempat sebelumnya. Sejatinya, kisah ini tidak bermaksud mendiskreditkan pihak tertentu. Semata-mata murni menceritakan pengalaman dia. Dan pada prinsipnya, penulis akan menyamarkan dan atau merahasiakan lokasi, pihak-pihak, dan orang-orang dalam kisah ini untuk kepentingan privasi dan kenyamanan pihak terkait. Dan dari kisah ini pula, semoga kita semua mengambil pembelajaran serta mendapat pesan moral. Selamat menyimak, dan saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya, Taman Arwah, sebuah kisah dari Kak Mika @mika0619. Teman-teman juga bisa follow akun beliau ya, untuk linknya ada di deskripsi. Beliau juga menulis kisah-kisah yang lainnya di Twitter. Saya pengusaha kuliner di sebuah kota kecil perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana pengusaha lainnya, salah satu hal yang harus ditangani adalah soal karyawan. Sudah 4 kali berganti karyawan di bagian yang job desk-nya menangani langsung konsumen. Saya menyebutnya karyawan bagian depan. Artinya simpel saja, kebalikan dari karyawan bagian belakang yang menangani urusan dapur. Saat karyawan terakhir menunjukkan performa yang kurang memuaskan, maka saya bermaksud hendak menggantinya. Sebagai calon penggantinya, salah seorang karyawan bagian dapur merekomendasikan tetangga rumahnya yang katanya belum lama pulang dari kota X setelah bertahun-tahun merantau bekerja. Alasan utama kembali pulang kampung adalah karena pandemi. Setelah melewati proses yang tidak serumit melamar pekerjaan di kantoran, maka resmilah saya mempunyai karyawan bagian depan yang baru. Namanya Putra, seorang laki-laki tentunya. Saat tulisan ini dibuat, usianya 28 tahun. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya yang kedua laki-laki, si bungsu perempuan. Keluarganya dari kalangan yang sangat sederhana, maka itulah orang tua hanya sanggup menyekolahkan Putra sampai lulus SD saja. Saat usianya 19 tahun, ia memutuskan ingin merantau ke kota, mencari pekerjaan untuk membantu kondisi keluarganya. Dia juga berpikir untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya, agar tidak seperti dia yang hanya lulusan SD. Gayung bersambut. Melalui teman kenalannya dari Facebook, Putra mendapat ajakan bekerja di tempat si kenalan Facebooknya bekerja. Nama kenalannya itu Mas Tok. Mas Tok bekerja di satu wahana sebuah tempat rekreasi di kota X, di bagian yang merawat taman dan kebunnya. Putra mulai semakin cair dengan saya sebagai atasannya setelah sekitar 3 minggu bekerja di tempat usaha saya. Saat tidak terlalu sibuk, kami mengobrol tentang hal-hal di luar pekerjaan di usaha kuliner saya. Jadi, kamu berapa lama bekerja di Hip Hip Hura, Put? Catatannya, Hip Hip Hura akan saya gunakan untuk menggantikan nama tempat wahana wisata yang dimaksud dalam cerita saya ini, untuk menjaga kerahasiaan tempat dimaksud. Teman-teman harap maklum ya. Saya kerja di sana sejak tahun 2013 sampai 2018, 6 tahunan, Pak. Jawabnya. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya, melalui Mas Tok, Putra mendapat pekerjaan sebagai tukang kebun di Hip Hip Hura. Dia merasa bersyukur bisa diterima bekerja di sana, mengingat ijazahnya hanya lulusan SD. Putra tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia bekerja dengan giat dan rajin. Ternyata hal itu mendapat perhatian dari manajernya. Dalam waktu 3 bulan, jabatan Putra dinaikkan menjadi pengawas bagian perkebunan. Artinya, ketika masuk bekerja, Putra masih selevel dengan Mas Tok. Saat dia diangkat menjadi pengawas, otomatis menjadi atasan Mas Tok. Hal itu menimbulkan kedengkian di hati Mas Tok.
Putra yang saat pertama kali ke kota X lalu bekerja di Hibibura selama 3 bulan, tinggal bareng di kontrakan Mas Tok. Atas keadaan tersebut, Mas Tok mengusir Putra. Mulai sekarang anggap saja saya nggak pernah kenal kamu. Kamu pergi dari sini, cari di tempat lain, kata Mas Tok. Dari situ Putra akhirnya keluar masuk rumah kontrakan petak, terhitung sebanyak 3 kali. Kenapa kamu gonta-ganti kontrakan, Put? Tanya saya. Gaji saya nggak cukup pak untuk bayar kontrakan. Karena saya kan harus kirim uang juga ke kampung, jawab Putra. Sebenarnya saya dapat kontrakan yang rada murah, tempatnya di dekat rel kereta api. Tapi di situ tetangga kontrakan saya kebanyakan orang-orang buangan, terangnya. Orang-orang buangan gimana maksud kamu, Put? Tanya saya. Itu pak, banyak waria, pekerja seks komersil sama preman-preman. Saya was-was pak, mana barang saya juga ada yang dicuri pas saya tinggal kerja, jawab Putra. Putra menceritakan keluh kesah keluar masuk kontrakannya kepada rekan kerjanya. Sampai-sampai kondisi Putra itu diketahui juga oleh manajernya. Suatu hari si manajer memanggil untuk menghadap. Put, saya dengar kamu pindah-pindah kontrakan. Gimana kalau kamu tinggal saja di sini? Tanya si manajer, sekaligus menawarkan Putra tinggal di lingkungan Hibibura. Memang sebenarnya ada ruangan di lantai 2 untuk para karyawan bagian taman dan kebun yang sangat layak digunakan untuk tempat tidur. Meski sebenarnya peruntukannya untuk ganti pakaian, juga loker untuk menyimpan barang karyawan. Tentu saja, tawaran itu diterima Putra. Putra berpikir akan bisa lebih hemat uang, karena tidak ada pengeluaran sewa kontrakan dan transportasi. Kamar mandi dan dapur juga tersedia. Di Hibibura juga terdapat kebun sayur dan kolam ikan mas dan nila. Ikannya boleh diambil asal seperlunya. Sempurna, pikir Putra. Jam operasional Hibibura pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Setelah itu, tentu saja karyawan pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Memang tidak semua karyawan tenggo, alias jam 4 sore langsung pulang. Ada saja karyawan yang menghabiskan waktunya terlebih dahulu di sana. Tapi paling banter lama hanya sampai pukul 9 malam. Hibibura sebenarnya salah satu wahana tempat wisata yang sangat luas. Petugas security hanya berjaga di pos bagian depan atau ke gerbang keluar dari tempat wisata. Maka itulah, di atas pukul 9 malam, Putra benar-benar sendirian di Hibibura. Hari dan malam pertama dilewati tanpa ada hambatan apa-apa. Putra bisa tidur dengan pulas dan bangun esok paginya dengan segar. Namun saat malam kedualah, Putra mulai merasakan ada sesuatu yang tidak lazim di tempat tinggalnya itu. Auranya mulai terasa janggal dan mistis. Saya akan sedikit mendeskripsikan wahana Hibibura. Konsep wisata di Hibibura adalah ekoturisme. Di dalamnya para wisatawan akan mendapat edukasi agrikultur. Sasaran utama wisatawan adalah anak-anak pelajar sampai tingkat pendidikan SMA. Sampai sini tebak aja ya teman-teman ya. Jangan di komen tempatnya di mana. Lanjut. Di sana mereka bisa bermain sambil belajar bercocok tanam dan beternak. Maka itulah, di dalam wahana Hibibura terdapat kebun sayur-sayur, lahan sawah, meskipun hanya sepetak, dan juga beberapa hewan peternakan seperti ayam, domba, kelinci, bahkan kerbau. Burung-burung juga menjadi koleksinya. Suasananya sangat rimbun dan teduh saat siang hari, karena terdapat juga pohon-pohon besar seperti beringin, kelapa, bambu, dan pohon-pohon lainnya. Bisa dibilang Hibibura seperti hutan mini. Sarana kantor, ruang edukasi, dan gudang peralatan berada di tengah-tengah wahana. Terdapat musola berbentuk gazebo atau saung tidak jauh darinya. Untuk para wisatawan berjalan mengitari seluruh wahana Hibibura dipasangi paving block. Pihak Hibibura juga menyewakan sepeda ontel apabila wisatawan enggan berjalan. Tempat tinggal Putra selama menetap di Hibibura adalah satu lokasi dengan kantor. Artinya Putra tinggal di tengah-tengah hutan. Malam Kamis itu, Hibibura sudah sepi. Semua karyawan sudah pulang. Tinggallah Putra sendirian. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Saat menonton televisi, dia merasa lapar. Beranjaklah dia ke dapur kantor, atau bahasa kerennya pantry, yang berada di bawah. Putra bermaksud hendak memasak mie instan rebus, supaya mie rebusnya lebih nikmat.
Terpikir olehnya dibubuhi cabai segar dan ditambah daun sawi. Kebun cabai dan sawi berada beberapa meter dari kantor. Untuk itu Putra harus keluar menuju kebun. Dia berjalan menyusuri paving block. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang dari biasanya, sampai-sampai menggoyangkan batang pepohonan. Seolah pepohonan itu menarikan semacam gerakan ritual. Bunyi dedaunan juga ranting saling bergesekan terdengar. Di antara bebunyian itu, telinga Putra menangkap bunyi sapu lidi. Seperti ada yang menyapu. Siapa yang nyapu malam-malam? Terbesit pertanyaan dalam benak Putra. Dia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun. Lalu dia berpikir, cuma perasaan saya saja. Tiba di kebun cabai, dia mulai memetik beberapa buahnya. Bunyi sapu lidi terdengar lagi. Bahkan kali ini lebih dekat. Putra berhenti memetik, lalu melihat sekeliling. Suara sapu hilang. Bulu kuduk Putra berdiri. Ia merasa ada seseorang atau sesuatu selain dirinya ada bersamanya. Kemudian Putra segera beranjak dari kebun cabai, tidak lagi memperdulikan daun sawi yang belum sempat dia petik. Namun dia waspada, berjalan mundur perlahan. Saat berjalan mundur baru beberapa langkah, dia bertabrakan dengan seseorang. Putra menoleh. Ternyata dia bertabrakan dengan punggung seseorang. Sosok wanita paruh baya, bisa dibilang nenek-nenek. Terbesit di pikiran Putra, nenek itu adalah Bu Nur. Bu Nur? Sapa Putra. Bu Nur adalah petugas kebersihan di lingkungan sekitar kantor. Hip hip hura. Tapi bukannya Bu Nur udah pulang dari tadi? Pikirnya. Lagi pula Bu Nur saat bekerja selalu mengenakan seragam khusus personil bagian kebersihan. Sedangkan sosok nenek-nenek yang ditabraknya memakai pakaian atasan model kebaya, namun terlihat sudah usang kehitaman. Bawahannya memakai kain yang juga terlihat usang. Putra tersadar, itu bukan Bu Nur. Lalu ia mundur mengambil jarak sekitar 3 langkah dari sosok nenek itu. Nenek siapa? Kok malam-malam ada di sini? Putra bertanya sambil gemetar. Namun ia mencoba menguasai diri. Yang ditanya diam tak bergeming. Nek, sapa Putra lagi. Sosok nenek itu perlahan membalik badannya, menghadap Putra. Astagfirullah, teriak Putra. Lalu ia jongkok menyembunyikan wajah dengan memeluk kedua dengkulnya. Sosok nenek yang dilihat Putra, wajahnya gosong melepuh seperti terbakar di bagian wajah kiri. Bola matanya sudah tidak ada, sedangkan bagian wajah kanan masih terlihat utuh. Matanya nampak besar, melotot menatap Putra. Mata itu seperti hendak keluar dari kelopaknya. Rambutnya disanggul dan putih beruban. Ada apa kesini? Mau apa? Tolong jangan nunjukin seperti ini ke saya. Saya di sini niatnya hanya kerja, kata Putra, mencoba mengajak bicara sosok nenek-nenek itu sambil tetap menutup wajah dengan kedua dengkul. Tubuh Putra gemetar hebat saking ketakutannya. Tidak terdengar jawaban atau reaksi apapun dari nenek itu. Beberapa saat kemudian, Putra memberanikan diri membuka matanya. Ternyata, nenek itu sudah tidak ada di hadapan Putra. Hilang begitu saja. Putra mengambil langkah 1000. Lari terbirit-birit langsung menuju ruang atas. Putra merasa lemas. Lalu dia pun tertidur atau mungkin juga pingsan karena syok. Saat dia terbangun, ternyata hari sudah subuh. Ya ampun, teriak Putra ngeri. Yang dikira Putra kelapa yang berjatuhan, ternyata kepala-kepala manusia. Kepala-kepala yang tertebas pisah dari tubuhnya. Saat jam kerja, Putra menceritakan pengalaman semalam ke rekan kerjanya. Anton namanya. Anton sudah lebih dulu bekerja di Hibibura 2 tahun dari Putra. Sebenarnya waktu Pak Rudi nawarin lu tinggal di sini, gue pengenan lu. Tapi lu kayak antusias gitu. Lagian gue juga tahu sih masalah keuangan lu. Jadi gue pikir ya udahlah, mudah-mudahan lu nggak kenapa-napa. Nggak taunya, kata Anton setelah mendengar penuturan Putra. Kenapa Ton? Kasih tahu gue dong ada apa, pinta Putra. Sebenarnya sebelum lu juga ada karyawan yang pernah tinggal di sini Put, namanya Budi, papar Anton. Lalu dia melanjutkan, setelah seminggu dia tinggal ada kecelakaan. Dia jatuh dari lantai 2. Terus dia, kenapa dia Ton? Tanya Putra memburu. Dia meninggal.
setelah sempat 2 hari dirawat di rumah sakit, terang Anton. Wah, itu kejadiannya kapan? Tanya Putra. Sekitar 5 bulanan yang lalu, jawab Anton. Lalu Anton menceritakan bahwa dia yang mengantar almarhum Budi ke rumah sakit. Anton sempat menunggui Budi di ruang UGD. Budi cerita ke gue kalau dia jatuh karena panik. Dia ngelihat sesuatu di tangga, terang Anton. Dia ngelihat apa, Ton? Tanya Putra kali ini. Nadanya terdengar panik sekaligus penasaran. Enggak jelas. Katanya kayak orang, tapi kayak binatang juga, jawab Anton. Putra jadi melamun. Putra juga menceritakan kejadian semalam ke Bu Nur. Orang yang semalam disangkanya sedang menyapu. Bu Nur bilang, mending kamu jangan tinggal di sini. Cuman cari mati aja. Tapi Putra berniat tetap mencoba tinggal. Meski alasan sebenarnya adalah dia tidak punya pilihan lain. Malam-malam berikutnya, Putra terus-menerus diganggu oleh suara-suara orang yang sedang mandi. Sambil bersenandung di kamar mandi, bunyi panci dan penggorengan seperti ada orang yang memasak di pantry. Juga suara bel dari sepeda ontel. Tapi sejak kejadian nenek-nenek nyapu, dia enggan turun ke bawah. Jam 10 malam dia sudah berdiam di kamar atas saja. Hingga satu malam Putra terbangun. Dia merasa perutnya mules. Dia kepengen buang air besar. Dia melihat ke jam dinding. Aduh, mana masih jam 1 malam lagi, gumamnya. Putra coba mengabaikan rasa mulesnya, tapi sia-sia. Rasanya sudah di ujung. Aduh, anjrit. Terpaksa deh daripada brojol di sini, katanya lirih. Bismillah, katanya sebelum menuruni anak tangga. Dia mengumpulkan keberaniannya. Kamar mandi letaknya di luar, dekat dengan gudang. Sebenarnya tidak jauh dari ruang tidurnya, tapi tetap aja letaknya di luar. Tumben sepi, katanya dalam hati. Karena biasanya selalu ada suara-suara aktivitas di dapur dan di kamar mandi. Putra berhasil mencapai kamar mandi. Lalu dia melaksanakan buang hajatnya. Plung. Lega, kata Putra setelah beberapa pup yang barusan sudah di ujung keluar. Tapi hajatnya belum tuntas. Perutnya masih terasa sedikit mules. Di luar terdengar lagi suara angin bertiup. Terdengar lagi suara dedaunan diterpa angin dan batang, juga ranting pohon yang saling bergesekan. Lalu terdengar suara puk, 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 puk. Putra memasang kupingnya, mendengar suara itu dari dalam kamar mandi. Kayaknya kelapa pada jatuhan, pasti kena angin. Begitu Putra menduga. Ada beberapa pohon-pohon kelapa yang ditanam sekitar 10 meter di depan kamar mandi. Tapi kemudian dia ingat bahwa pohon-pohon kelapa di kebun Hipipura tidak sedang berbuah. Keringat mulai keluar dari keningnya. Pikirannya mulai gelisah. Ya Allah, apalagi itu? Katanya lirih. Lantas dia menyudahi kegiatan buang hajatnya. Buk buk buk. Suara itu terdengar lagi. Perlahan Putra membuka pintu kamar mandi. Dia melihat ada sesuatu berbentuk bulat-bulat seperti berserakan dekat pohon kelapa. Dalam keremangan dia mencoba menegaskan pandangan pada benda bulat yang berserakan dekat pohon kelapa. Ya ampun, teriak Putra ngeri. Yang dikira Putra kelapa yang berjatuhan ternyata kepala-kepala manusia. Kepala-kepala yang tertebas pisah dari tubuhnya. Putra berlari bermaksud hendak ke arah kamarnya, yang hanya sebelokan ke kanan. Namun dia menghentikan langkah seribunya. Ada sesuatu yang seolah menghadang Putra. Putra tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sesosok tubuh tanpa kepala berjalan tertati-tati. Tangan kirinya membawa kepalanya sendiri dengan menjambak rambutnya. Sosok itu berjalan tertatih karena pergelangan kaki kanannya terikat rantai dengan bandul bola besi seukuran bola kaki. Pakaian sosok itu koyak-koyak seperti habis dicambuk habis-habisan. Ah! Teriak Putra ketakutan. Dia tersungkur dengan posisi duduk. Dia mencoba bangkit, namun kedua lututnya lemas. Akhirnya dengan segenap kekuatan yang masih ada, dia berhasil berdiri. Kemudian dia mencoba berlari sambil terhuyung-huyung ke arah sebaliknya yang menuju arah kebun. Baru berlari beberapa meter kembali, larinya terhenti. Lagi-lagi ada sosok-sosok yang menghadangnya, mirip dengan sosok tanpa kepala tadi. Sosok berjalan tertatih karena menyeret rantai berbandul bola besi. Namun yang satu ini, kepala masih nempel dengan tubuhnya. Rambutnya panjang, tapi tidak bisa dipastikan itu sosok perempuan atau lelaki. Wajah sosok itu hancur seperti habis diseret ke aspal. Daging-daging wajahnya koyak.
Kedua bola matanya terlihat menggantung pada seutas urat. "Ah!" teriak Putra lagi. Yang terpikir oleh Putra saat itu adalah segera keluar dari wahana Ibibura saat itu juga. Meski sulit karena kedua lututnya lemas, tetap Putra berlari sekuatnya. Putra terpaksa berlari melewati sosok berwajah koyak, karena itu satu-satunya akses menuju gerbang depan pintu keluar wahana. Saat berlari beberapa kali, ia tersungkur karena takut bukan kepala. Putra melewati pos satpam utama di gerbang depan tempat rekreasi itu. Petugas security terperangah melihat Putra berlari terbirit-birit pada waktu dini hari itu. "Hei Mas Putra, ada apa?" panggil security yang mengenali Putra. Namun Putra mengabaikannya, terus berlari. Akhirnya Putra menghentikan larinya di sebuah halte bus. Dia lantas duduk pada bangku halte, mencoba menenangkan diri. Nafasnya masih terengah-engah. Tubuh beserta pakaiannya basah oleh peluh sendiri. Tak berapa lama kemudian, dia mulai bisa mengatur nafasnya. Namun dia menangis jadi-jadinya, meratapi apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kenapa aku harus ngalamin ini? Pertanyaan dalam benaknya. Inginnya Putra berhenti bekerja di Ibibura dini hari itu juga. Tapi saat dia mulai bisa berpikir jernih, terlintas bayangan wajah ibu bapaknya di kampung yang sedang menunggu kiriman uang darinya. Lalu, ia terbayang wajah kedua adiknya yang biaya sekolahnya juga dari hasil jerih payahnya. "Terus gimana Put? Kamu berhenti dari Ibibura malam itu juga?" tanya saya. "Enggak Pak," jawab si Putra. "Loh kenapa? Kamu gak takut?" "Iya takut sih Pak, bohong kalau enggak mah. Tapi saya keinget sama emak bapak di kampung. Terus saya ingat adik-adik saya yang masih butuh biaya buat sekolah. Saya nguatin tekad, apapun yang terjadi saya akan coba bertahan." "Kamu langsung balik lagi ke dalam Ibibura ya Put?" "Enggak Pak, saya nunggu sampai subuh di halte bus," kata Putra sambil nyengir. Saat azan subuh berkumandang, Putra kembali lagi ke tempat wisata X, lalu masuk kembali ke wahana Ibibura. Dia sudah menguasai diri kembali, dan dia sudah bertekad akan bertahan demi keluarga di kampung. Saat bekerja, kali ini dia tidak bercerita kepada siapapun pengalamannya semalam. Meskipun Anton menanyakannya, karena mendapat info dari security gerbang depan yang melihatnya lari terbirit-birit dini hari tadi. Putra cuma menjawab, "Gak kenapa-napa." Malamnya Putra tertidur sangat pulas, karena memang kurang tidur sehari sebelumnya. Malam berikutnya pun dia lalui dengan tabah. Dia mulai terbiasa dengan situasi di Ibibura. Gangguan-gangguan dari mereka yang tak kasat mata penunggu Ibibura bukannya tidak ada sama sekali, tetap ada, meskipun tidak setiap malam. Putra sudah terbiasa dengan suara orang mandi sambil bersenandung di kamar mandi. Sudah terbiasa dengan aktivitas seperti ada yang memasak di pantry. Oh ya, bunyi lonceng sepeda ontel. Suatu malam Putra tergelitik untuk mengintip ke bawah dari balkon lantai atas kamarnya saat mendengar bunyi lonceng sepeda ontel. Kring 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 kring. Ramai sekali. Ternyata sepeda-sepeda ontel yang disewakan itu berjalan sendiri lalu lalang. Hanya karena percaya lindungan Tuhan dan tekad demi keluargalah yang membuat Putra kuat bertahan di sana. Suatu sore menjelang malam, belum terlalu larut sekitar pukul 9, Putra bermaksud melaksanakan sholat isya di musola yang berada di luar. Musola di luar itu berbentuk gazebo. Di tengah sholatnya tiba-tiba kembali angin bertiup lebih kencang dari biasa, menggoyangkan semua pepohonan di sekitar musola. Dia tak bergeming, mencoba tetap khusyuk. Sholat isya pun tuntas juga, Putra tunaikan. Lantas dia bermaksud melanjutkan dengan mengaji. Di tengah dia melantunkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Angin bertiup semakin kencang, menggoyangkan pepohonan lebih kuat. Putra menghentikan sejenak bacaan ngajinya, menarik nafas sebentar lalu melanjutkan kembali mengaji. Krek, 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 krek. Itu bunyi batang pohon tidak jauh di belakang musola. Di belakang musola gazebo memang terdapat satu pohon beringin berukuran sedang. Saat itulah terjadi sesuatu yang mengejutkan Putra di tengah mengajinya. Ujung dahan beserta daun pohon beringin menyentuh pipi kiri Putra. Lebih tepatnya menampar. Karena cukup keras, pohon beringin itu seolah hidup, menjulurkan ujung dahannya, atau malah pohon beringin itu bergerak mendekati Putra. Pohon beringin itu seolah tidak suka mendengar lantunan ngaji Putra, menyuruhnya berhenti.
Astagfirullah, seru Putra sambil memegang pipi kirinya. Lalu dia membalikan posisi duduknya, menghadap ke pohon beringin itu. Ia merasa bagaikan sedang beradu tatap dengan sosok raksasa saja. Pohon beringin itu bergoyang-goyang pelan, seperti tertiup angin, tapi semakin condong miring ke musola. Ini beringin mau roboh apa gimana ya? Putra membatin khawatir. Lalu dia beranjak dari musola itu, tidak ingin ambil resiko tertimpa pohon. Jadi tuh pohon gerak, Put? Tanyaku. Iya, kayaknya iya, Pak. Gak suka saya ngaji. Ah, gila itu tempat ya. Ngeri banget sih, respon saya. Terus penampakan apa lagi yang kamu lihat, Put? Saya jadi penasaran dibuatnya. Sejenak Putra terlihat berpikir, mencoba mengingat-ingat pengalamannya. Oh ini Pak, ada penampakan noni-noni Belanda sama anak-anak bulenya. Apa itu sebutan anak Belanda zaman dulu Pak? Sinyo, jawab saya. Nah iya itu Pak, sinyo. Noni-noni Belanda sama sinyo-sinyo Belanda, kata Putra menegaskan. Ngapain mereka? Tanya saya. Kan kalau dari pagi sampai sore yang wisata ke hip-hipura manusia, nah malam-malam tertentu gantian mereka yang wisata ke situs keluarga, terang Putra. Kalau penampakan kayak setan yang ngetop gitu, ada nggak Put? Tanya saya lagi. Setan ngetop gimana tuh Pak? Putra balik tanya, bingung. Itu loh, kayak kunti, pocong, genderuwo, kalong wewe, tuyul, terang saya. Oh itu, ada Pak. Saya pernah lihat kuntilanak, suka terbang dari pohon satu ke pohon lainnya. Terus tuyul, saya suka lihat mereka di kebun jagung, terang Putra. Ngapain mereka di situ? Wujudnya bener gak sih kayak yang suka digambarin di TV itu? Tanya saya. Joget-joget aja Pak itu, mantatin saya. Udah gitu bilang, saya ngelihatnya ada takut juga, lucu juga. Hehehe, kata Putra sambil ketawa. Putra menerangkan bahwa kurang lebih benar penggambaran tuyul di TV. Wujud anak-anak, kepalanya botak, pelontos, ada gigi seperti taring keluar dari mulut di sudut bibir bawah. Hanya mengenakan kain yang dibuntal seperti popok dan bola matanya putih semua, mengkilat seperti kelereng. Namun demikian, sosok yang lebih sering menunjukkan diri adalah sosok manusia yang dirantai, yang beberapa waktu lalu membuat Putra bermalam di hal Tebes. Meskipun Putra tidak melihat pun, hanya dengan mendengarkan dari lantai atas kamarnya. Dia tahu dari bunyi tanda kehadiran mereka. Trek, seret, trek, seret, itu bunyi rantai kaki dan bandul bola besi yang diseret. Setelah 2 bulan Putra tinggal di hip-hipura, dia semakin terbiasa dengan suasananya, makin terbiasa dengan para penghuninya. Tapi jika sudah sendirian dan di atas jam 9 malam, dia memilih tidak sholat atau mengaji lagi di musola, gazebo, dan memilih melakukannya di ruangannya. Terlalu banyak gangguan katanya. Rekan kerja di hip-hipura selain Anton yang akrab juga dengannya adalah Teddy. Putra menunjukkan foto mereka bertiga ke saya di handphonenya. Ini Anton, yang ini namanya Teddy Pak, katanya sambil menunjuk ke layar handphonenya. Pada waktu tertentu di luar jam kerja mereka bermain futsal. Teddy ini kerap kerasukan, atau bahasa lebih umumnya kesurupan, saat sedang berada di hip-hipura. Saat kesurupan ada kalanya dia membentak-bentak Putra. Suaranya berubah-ubah, kadang suara laki-laki, kadang suara perempuan, suara nenek-nenek, suara kakek-kakek, suara berlogat bule, suara anak-anak. Bentak-bentak gimana Put? Tanya saya. Pergi kamu dari sini, pergi kamu, pergi. Gitu. Begitu Putra memeragakan Teddy saat sedang kesurupan. Ada yang nangis aja, ada yang teriak-teriak, ada yang merintih minta tolong, tambahnya. Pernah saya mimpi serem banget Pak, kata Putra. Mimpi apa? Tanya saya. Saya melihat penyiksaan sadis banget Pak. Ada yang kepalanya dihantam balok, ada yang ditusuk-tusuk perutnya, dadanya, matanya, kepalanya dipancung. Ada juga yang ditembak, dicambukin sampai berdarah-darah. Ada yang diperkosa rame-rame juga. Ih, serem Pak. Ngeri saya kalau inget, urai Putra sambil bergidik.
Tunggu dulu, penyiksaan kata kamu? Tanya saya. Iya pak, penyiksaan, kata Putra menegaskan. Menurut catatan sejarah, di lokasi wisata X atau taman hiburan tersebut, memang pernah terjadi penyiksaan sekaligus pembunuhan. Dahulu tahun 1942, saat tentara Jepang datang ke Indonesia, sampai akhirnya masuk ke kota X, setelah melucuti militer Belanda. Hari-hari berikutnya, mereka mulai menangkapi orang-orang Belanda, bahkan pribumi yang dianggap simpatisan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian mereka digiring ke sebuah lokasi. Disitulah akhir hidup para tawanan tentara Jepang ini. Sampai sekarang pun kuburan para korban kekejaman Jepang masih ada tidak jauh dari tempat yang sekarang menjadi lokasi tempat wisata X. Kalau menurut Om Hao, tokoh spiritual yang cukup terkenal itu, apa yang dilihat Putra dalam mimpinya itu adalah konsep retrokognisi. Dalam kasus Putra melalui mimpi, dia diperlihatkan tragedi yang pernah terjadi di situ. Sebelum sekarang tempat itu menjadi tempat wisata. Kamu udah kayak Om Hao Put, bisa ngelihat kejadian zaman dulu, kata saya. Oh, jadi dulu di situ tempat pembantaian, Pak, respon Putra. Iya, kebetulan saya juga penggemar sejarah. Setahu saya memang begitu, timbal saya. Jangan-jangan setan yang kayak zombie yang suka jalan-jalan kakinya di rantai itu arwah gentayangan para korban ya Pak? Kata Putra dengan nada miris. Bisa jadi Put, respon saya. Saat mengatakan demikian, Putra menunjukkan ke saya, lengannya merinding. Herannya, saya sebenarnya juga merinding. Jujur saja, sebelum Putra menceritakan perihal mimpinya itu, saya sedikit sangsi akan penampakan dan aktivitas makhluk gaib di Hip-Hipura dari cerita-ceritanya. Namun dengan adanya kecocokan bahwa memang di lokasi itu pernah terjadi tragedi berdarah yang brutal membunuh banyak jiwa, saya jadi yakin akan kebenaran cerita pengalaman menyeramkan Putra di sana. Kamu tahu nggak kenapa kalau sedang dengerin, baca atau cerita tentang makhluk gaib dan penampakannya kamu merinding? Itu karena makhluk dan kejadian itu beneran ada dan terjadi. Mengapa bisa begitu? Karena mereka makhluk yang tidak terbatas ruang dan waktu. Boleh jadi mereka ada di sekitar kalian. Merhatiin kalian. Banyak-banyak berdoa ya. Di sisi lain, beberapa meter Putra berjalan tanpa bertemu hal yang ganjil. Saat belokan kedua dekat kebun sayuran, Putra dikejutkan oleh penampakan yang mengerikan sekaligus mengenaskan. Suatu malam Putra kemalaman pulang sehabis bermain futsal. Dikarenakan sehabis bermain futsal, Anton dan Teddy mengajaknya nongkrong di kafe kopi. Keasikan ngopinya sampai lupa waktu, sudah pukul 11 malam. Segera Putra pamitan kepada kedua sahabatnya. Biasanya selesai futsal, maksimal pukul 9 malam, dia sudah beranjak pulang. Dan tiba di Hip-Hipura setengah jam kemudian. Aduh sialan, aku kemalaman. Mudah-mudahan gak ada yang aneh-aneh, gumamnya saat membuka gerbang depan Hip-Hipura. Waktu sudah menjelang tengah malam. Dia berjalan menyusuri paving block dengan waspada, siap-siap akan kemungkinan penampakan. Meskipun sudah semakin terbiasa dengan kehadiran makhluk tak kasat mata, tetap saja Putra tidak berharap bertemu langsung dengan mereka. Tahu mereka memang tidak setiap malam juga muncul. Lebih seringnya Putra mendengar suara-suara. Itu pun Putra sudah berada di ruang atas, tidak melihat mereka. Prinsip Putra, masing-masing ya, jangan ganggu. Begitu dia selalu seolah menyapa saat mendengar seperti ada suatu aktivitas dari mereka yang tak kasat mata. Normalnya manusia jika melihat sesuatu yang ganjil, bukan hal yang dilihat sehari-hari, apalagi wujudnya menyeramkan pula, pasti respon pertamanya kaget, kedua takut, lalu selanjutnya tergantung kesiapan mental. Ada yang memberanikan diri, ada yang diam terpaku karena lemas, dan ada yang tetap ketakutan setengah mati, sampai-sampai berteriak histeris, lalu lari terbirit-birit. Ada pula yang pingsan di tempat, atau bahkan ada yang sampai kencing di celana. Beberapa meter Putra berjalan tanpa bertemu hal yang ganjil. Saat belokan kedua dekat kebun sayuran, Putra dikejutkan oleh penampakan yang mengerikan, sekaligus mengenaskan. Sesosok laki-laki usia sekitar 50-an. Perawakan sedikit tambun, namun tidak pendek. Lehernya miring ke kanan, lidahnya menjulur mengeluarkan air liur. Matanya terbuka membelalak, tapi air matanya bercucuran. Dan kakinya seperti menjinjit, tapi tidak menyentuh paving block.
mengapung 30 cm dari permukaan paving block. Sosok itu bersuara seperti suara orang yang tercekik. Putra kaget bukan kepala. Seluruh darahnya seraya berdesir turun ke kakinya. Jantungnya berdegup kencang, namun lututnya lemas. Baru kali ini sosok itu dilihatnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apalagi ini? Kata Putra sambil berjongkok. Putra menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sesaat Putra mengintip dari celah jemarinya. Sosok itu masih di depan menghadangnya. Tolong jangan ganggu saya. Jangan nunjukin seperti ini. Saya di sini cuma ingin bekerja. Tolong pergi. Kata Putra mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Dijawab demikian oleh sosok itu. Putra masih berjongkok sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Lalu dari celah jemarinya dia melihat sosok itu seperti membalik badan perlahan, meskipun tetap mengapung, kemudian berlalu dari hadapannya. Keesokan harinya Putra menceritakan apa yang dilihatnya kepada Anton dan Teddy. Apa kata lo? Kayak orang kegantung? Tanya Anton. Iya, kayak orang kecekek gitu, tegas Putra lagi. Lalu Anton bertanya ciri-ciri sosok yang seperti menggantung itu bagaimana. Putra pun menjelaskan. Kemudian Anton merogoh saku celananya, mengambil handphone. Dia melihat-lihat galeri foto yang tersimpan dalam folder handphonenya, mencari sebuah foto rupanya. Lalu dia berkata, coba lu lihat, kayak bapak ini gak yang semalam lu lihat? Tanya Anton sambil menunjukkan layar handphonenya ke Putra. Putra meraih handphone Anton demi lebih jelas melihat foto bapak yang dimaksud Anton. Ya Allah, bener Ton, yang gue lihat bapak ini, kata Putra. Wajahnya berubah pucat. Anton menunjukkan foto pada momen ulang tahun si bapak sekitar 1,5 tahun yang lalu, yang dirayakan di Hibhibura bersama seluruh karyawan. Lo tau gak siapa bapak ini? Tanya Anton. Putra menggelengkan kepalanya. Namanya Pak Dwi, dia pimpinan Hibhibura sebelumnya, terang Anton. 1 bulan setelah perayaan ulang tahunnya itu, Pak Dwi ditemukan tewas gantung diri di pohon mangga di belakang gudang. Rumor yang beredar, dia bunuh diri karena frustasi istrinya selingkuh dengan lelaki lain. Ton, Ted, gue minta jangan bilang siapa-siapa ya kalau gue ngeliat arwahnya Pak Dwi. Cukup kita-kita aja yang tahu, pinta Putra kepada 2 sahabatnya. Namun entah siapa yang tidak bisa menjaga rahasia. Seminggu kemudian Putra dipanggil menghadap direktur utama tempat wisata itu. Hal itu dikarenakan penampakan arwah Pak Dwi menjadi topik pembicaraan di kalangan karyawan. Pesan Pak Dirut kepada Putra agar kabar yang menggegerkan ini jangan disebar ke kalangan luar. Begitu Putra keluar dari ruang Dirut, dia menggerutu. Dasar, kalau nggak Anton ya si Teddy nih yang ember. Udah aku bilang jangan bilang siapa-siapa. Sementara itu bulan berganti bulan, lalu tahun berganti tahun. Tidak terasa sudah 5 tahun Putra bekerja di Hibhibura. Setelah musim libur lebaran tahun itu, Putra mengambil jatah cutinya. Dia lantas pulang kampung untuk berlebaran di keluarganya. Saat kembali lagi ke kota X, dia membawa seorang teman sekampungnya untuk diajak bekerja di Hibhibura. Baru 4 hari bekerja, saat jam operasional Hibhibura selesai, teman sekampungnya itu bilang ke Putra, ada keperluan yang harus dibeli di pasar. Namun sampai malamnya, temannya itu tidak kunjung kembali ke Hibhibura. Keesokan malamnya, ibunda Putra menelponnya. Ibunda meminta Putra berhenti bekerja di Hibhibura. Tata ngasih tahu emak, di tempat kamu kerja banyak juriknya ya. Jurik atau bahasa Sunda artinya hantu atau setan, kata ibunya Putra. Ternyata teman sekampung Putra itu bukan ke pasar, melainkan kabur balik lagi ke kampung. Dia tidak setahan Putra menghadapi gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata penghuni Hibhibura. Udah nak, emak sama bapak juga gak mau ada apa-apa sama kamu. Emak mana tega anaknya harus terus-terusan ditemenin jurik di tempat kerjanya. Kamu berhenti ya nak dari situ, cari kerja di tempat lain aja. Atau kalau kamu mau pulang kampung juga gak apa-apa. Emak, bapak sama adik-adik udah gak kenapa-napa, urai ibunya lagi. Putra pun sebenarnya saat bertahan di Hibhibura kerap melamun, berpikir apakah dirinya masih waras atau tidak dengan hidup berdampingan dengan para penghuni Hibhibura yang sesekali menampakkan diri
di hadapan putra dengan berbagai wujud. Di sisi lain dia juga berpikir bahwa mungkin mereka para arwah-arwah itu mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya. Jika keberaniannya sedang muncul, putra mencoba mengambil gambar video penampakan makhluk tak kasat mata melalui kamera handphonenya. Tapi herannya, dengan mata telanjang dia dapat melihat, sedangkan di kamera tidak terekam. Akhirnya di tahun ke-6, setelah dia memikirkannya masak-masak dengan mempertimbangkan kesehatan mentalnya, dan atas desakan ibunya, putra memutuskan berhenti bekerja di Hibibura. Saat keputusannya itu diambil sudah masuk tahun 2018, lalu berbekal modal pesangon dan tabungannya, serta pengalamannya mengurus taman dan kebun di Hibibura, putra mencoba usaha berjualan bunga dan tanaman hias di kota Y. Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dunia usaha terpukul. Putra akhirnya memutuskan pulang kampung. Dia tetap berjualan bunga dan tanaman hias, namun secara daring. Untuk pendapatan dan kegiatan sehari-harinya, dia bekerja di usaha kuliner saya. Put, apa para penunggu di Hibibura nggak pernah ada yang nyamperin ke ruang atas ke tempat tidur kamu? Tanya saya. Sebenarnya ada pak, jawabnya. Kan ruang atas tuh nggak ada pintu, langsung tangga aja akses turun naik. Jadi pas saya tidur, saya merasa ada yang ngebelai saya pak. Pas saya melek, saya ngelihat jari-jari panjang sama kuku panjangnya di kening saya. Saya langsung kaget bangun. Saya ngelihat ada sesuatu turun dari tangga, sambungnya. Wujudnya gimana put? Nggak jelas pak. Jalannya tuh merayap kayak cicak, tapi tubuhnya manusia. Mukanya mirip apa ya? Bapak tahu mak lampir nggak? Iya ya tahu. Nah saya lihat kepalanya kayak mak lampir, tapi matanya bulat merah nyala. Oh itu kali yang bikin panik karyawan yang tidur di Hibibura sebelum kamu, yang jatuh terus meninggal itu, kata saya menyimpulkan. Iya pak sepertinya, kata putra. Dan kisah Taman Arwah selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak di sini di Fakta Sejarah. Semoga ada pelajaran yang dapat diambil. Terima kasih untuk Bang Mika dan tentunya untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta